Selamat siang semuanya. Agar lebih jelas, izinkan saya perkenalkan diri lagi. Nama saya JB Justisio Garat Adiatsa dengan NIM 2322140773. Saya akan membuat video tentang ide inovasi produk atau layanan atau jasa dengan menerapkan pendekatan design thinking dalam mendukung menemukan ide produk atau layanan atau jasa baru dengan menjelaskan tahap demi tahap dari design thinking. Langsung saja kita ke video ini. Nah, dari ide inovasi yang saya dapat tuh ada EduBuddy. Itu karena saya seorang mahasiswa, jadi saya kayak kepikiran tuh jadi saya ingin membuat aplikasi pendamping belajar bagi mahasiswa yang mengintegrasikan jadwal kuliah, tugas dan catatan kolaboratif dalam satu platform yang mudah digunakan. Nah, untuk pendekatan design thinkingnya, yang pertama itu empati. Tujuannya memahami kebutuhan dan masalah mahasiswa terkait manajemen waktu, tugas, dan studi kolaboratif. Untuk kegiatannya, yang pertama observasi. Itu mengamati kebiasaan belajar mahasiswa, baik secara individu maupun dalam kelompok. Nah, yang kedua itu wawancara. Berbicara dengan sesama mahasiswa, dosen, dan konselor akademik tentang tantangan terbesar dalam manajemen waktu dan studi. Yang berikutnya ini survei. Melakukan survei online untuk mengidentifikasi alat dan metode yang saat ini digunakan mahasiswa untuk mengelola waktu dan tugas mereka. Untuk temuannya, mahasiswa sering kewalahan dengan jadwal kuliah yang padat dan tugas yang menumpuk. Banyak yang menggunakan berbagai aplikasi untuk manajemen waktu, catatan, dan kolaborasi, tetapi mereka repot harus beralih antara aplikasi. Nah, ini mahasiswa ingin alat yang dapat mengintegrasikan semua kebutuhan akademik mereka dalam satu platform yang mudah digunakan. Nah, yang kedua itu definisi. Tujuannya mendefinisikan masalah utama berdasarkan temuan dan dari tahapan empati. Pernyataan masalahnya itu mahasiswa membutuhkan solusi terintegrasi yang dapat membantu mereka mengelola jadwal kuliah, tugas, dan catatan kolaboratif dalam satu platform yang mudah digunakan dan efisien. Yang ketiga itu ideas. Tujuannya menghasilkan berbagai ide solusi yang mungkin untuk masalah yang telah didefinisikan. Kegiatannya itu yang pertama itu brainstorming. Itu mengadakan sesi brainstorming dengan tim yang terdiri dari mahasiswa dari berbagai jurusan untuk menghasilkan ide-ide inovatif. Nah, yang berikutnya itu teknik Scamper. Itu menggunakan teknik Scamper untuk mengoperasi dari cara baru dalam mengidentifikasikan fitur-fitur yang dibutuhkan. Untuk ide-idenya, yang pertama itu aplikasi dengan kalender interaktif yang menginteraktifkan jadwal kuliah dan pengingat tugas. Itu yang kedua itu fitur kolaborasi yang memungkinkan berbagai catatan dan dokumen dengan teman sekelas. Nah, untuk yang ketiga itu sistem pengingat otomatis untuk tugas dan ujian. Nah, yang terakhir itu untuk integrasi dengan platform e-learning kampus untuk sinkronisasi mata kuliah atau materi kuliah. Nah, untuk yang keempat itu prototype. Tujuannya itu membuat versi awal dari solusi yang dipilih untuk diuji dengan pengguna. Nah, kegiatannya itu yang pertama itu wireframing. Membuat wireframing untuk aplikasi yang menggambarkan antar muka pengguna dan alur navigasi. Yang kedua itu prototype interaktif. Itu menggambarkan prototype interaktif menggunakan alat desain seperti Figma atau Adobe XD. Nah, itu yang terakhir itu testing internal. Itu melakukan uji coba internal dengan tim dan memastikan fungsionalitas dasar. Nah, untuk outputnya antar muka aplikasi dengan kalender, pengingat tugas, dan fitur kolaborasi. Yang kedua itu prototype interaktif yang menginginkan pengguna menguji fitur utama seperti menambahkan jadwal, pengatur pengingat, dan berbagi catatan.
Yang kelima itu pengujian. Nah, tujuannya itu menguji prototipe dengan pengguna nyata untuk mendapatkan umpan balik dan memberi solusi. Untuk kegiatannya itu yang pertama uji lapangan, itu melakukan uji coba aplikasi dengan sekelompok mahasiswa dari berbagai jurusan. Yang kedua itu kumpulkan umpan balik, untuk mengadakan wawancara dan survei untuk mengumpulkan umpan balik dari pengguna tentang pengalaman mereka menggunakan aplikasi. Nah, yang terakhir itu iterasi, itu memperbaiki desain dan fungsionalitas aplikasi berdasarkan umpan balik pengguna. Nah, hasilnya mahasiswa menyukai antarmuka yang intuitif dan fitur pengingat otomatis. Yang kedua itu fitur kolaborasi, memudahkan berbagi catatan, namun dapat permintaan untuk integrasi yang lebih baik dengan platform e-learning kampus. Nah, untuk kesimpulannya, dengan pendekatan design thinking EduBuddy dikembangkan dengan fokus pada kebutuhan mahasiswa, memastikan bahwa solusi yang dihasilkan praktis, efisien, dan benar-benar membantu mereka mengelola waktu dan tugas akademik yang lebih baik. Terima kasih.